CEO Message 6, membaca tren masa depan. Beberapa waktu lalu, saya sempat menyebutkan kepada para karyawan saya bahwa beberapa tahun ke depan, akan terjadi perubahan cepat konsumen Indonesia. Perubahan ini didorong oleh dua faktor fundamental, yaitu naiknya daya beli serta pendidikan. Kedua hal tersebut tentu menjadikan konsumen menjadi lebih berwawasan dan civilized. Berikutnya saya akan mengupas beberapa tren ke depan berdasarkan hasil pengamatan saya. Mengapa perlu dibahas sekarang? Karena, semua jenis bisnis memerlukan masa pembangunan dan persiapan. Saya harap, ketika waktunya tiba nanti, produk kita semua sudah cocok dengan konsumen. Dengan menganalisis kebutuhan pasar maka saya masukkan perilaku psikologi konsumen ke dalam beberapa kategori. Setidaknya ada 6 karakter pasar yang terbentuk sebagai berikut. 1. Konsumsi yang terdemokratisasi. Naiknya daya beli konsumen akan menjadikan produk-produk yang dulunya hanya mampu dibeli kalangan atas, kini sudah mampu dibeli orang kebanyakan. Fenomena inilah yang saya sebut sebagai konsumsi yang terdemokratisasi, democratized consumption. Kebanyakan konsumen saat ini sudah mampu membeli produk-produk seperti lemari es, televisi layar data, telepon seluler, bahkan mobil. Inilah mengapa macetnya Jakarta semakin tak tertolong lagi, paket-paket liburan bahkan memungkinkan banyak orang bisa berlibur ke Singapura, Thailand, dan sebagainya. Tak hanya ke Bali, banyak pula yang sudah bisa memiliki kartu kredit. Dan tiket pesawat sampai-sampai bandara lebih padat daripada stasiun. 2. Meningkatnya kemewahan massal. Banyak barang yang dulunya merupakan barang mewah, tanpa terasa kini turun kelas menjadi nggak mewah-mewah amat. Saya lebih suka menyebutnya dengan istilah kemewahan massal, mass luxury. Tanpa kita sadari, kini mobil Mercy dan BMW tidak lagi tampak seperti dulu. Mengapa? Ya, karena kita melihatnya berseliweran setiap hari di jalanan, termasuk di jalanan pelosok yang becek. Bahkan, Alphard pun sudah termasuk mass luxury. Begitu banyak kelompok masyarakat kita yang mampu membeli itu semua, padahal bukan berasal dari kalangan atas. Begitu pula dengan kartu kredit Gold dan Platinum, serta apartemen di kawasan segitiga emas. Semua itu barang mewah, tetapi semakin terjangkau oleh kantong kita. 3. Konsumen pintar mementingkan nilai, bukan harga. Meningkatnya pendidikan membentuk konsumen menjadi smart consumers yang selalu kritis menimbang-nimbang produk dan layanan yang mereka beli, berbekal informasi yang kaya, yang dapat dicari di internet. Secara cerdas mereka membandingkan kelebihan produk yang mereka beli dengan harga yang harus dibayarkan. Tak heran jika bom midnight sale terjadi di berbagai mall di kota manapun yang diserbu oleh smart consumers ini. Tak heran juga jika merek value for money seperti ponsel keluaran Cina jadi laris manis. Ya, konsumen lebih memilih ponsel yang fungsinya sama dengan ponsel dengan merek lebih mahal, tetapi dengan harga lebih murah. Ini juga yang membuat banyak hotel bintang 5 ketar-ketir karena banyak hotel baru berbintang 3 bermunculan. Mereka memberikan pelayanan bintang 5, tetapi dengan harga bintang 4. Konsumen butuh tempat bicara. Ketika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi, kemudian muncullah kebutuhan yang lebih advance, yaitu status sosial, aktualisasi diri, rasa percaya diri, eksistensi diri, serta kebutuhan untuk bersosialisasi dan berkomunitas. Akibat pergeseran ini, tidak heran jika berbagai kafe dan restoran waralaba sukses luar biasa. Mereka mengubah fungsi menjadi tempat nongkrong, bukan sekadar makan dan minum. Ada pula konsep retail dan kantin 24 jam yang menawarkan koneksi Wi-Fi yang dikerumuni sampai dini hari. Di samping itu, saat ini juga muncul kebiasaan baru. Anak-anak muda aktif di jejaring sosial, lalu kopi darat di tempat waralaba tersebut. Karena itulah, saya pun membuka kafe di salah satu hotel yang saya pimpin. 5. Konsumen yang lebih beradab. Beranjak naiknya pendidikan konsumen juga membuat mereka lebih beradab atau civilized. Karena itu, saya meramalkan dalam kurun waktu yang singkat, peminat peranti lunak dan VCD DVD bajakan akan jauh berkurang. Sinetron yang absurd dan membonsai otak pemirsa juga akan semakin berkurang peminatnya. Begitu pula film-film yang judulnya menggunakan atribut-atribut menyeramkan seperti berbagai nama hantu, akan menyurut. Sebaliknya, film-film hebat seperti Laskar Pelangi dan ayat-ayat cinta akan menjadi mainstream. 6. Ledakan retail modern. Tergusurnya pasar tradisional oleh retail modern Mei 10 tahun lalu menjadi isu sosial politik yang sensitif. Namun kini, isu tersebut semakin melunak. Mengapa? Karena kita semakin terbiasa dengan layanan lebih baik yang ditawarkan oleh retail modern. Kombinasi antara konsumen yang pintar dengan daya beli tinggi,
membentuk mereka menjadi konsumen dengan permintaan yang tinggi pula. Mereka menuntut nilai yang tinggi, seperti kenyamanan dan kebersihan dengan harga kompetitif. Itu semua bisa dipenuhi oleh retail modern. Berkat kenyataan inilah, ledakan retail modern akan terjadi untuk berbagai kategori retail, mulai dari toko yang menjual barang konsumsi sehari-hari, toko kelontong dan perkakas, apotek, toko elektronik, toko material bangunan, toko suku cadang otomotif, dan sebagainya. McKinsey & Co. secara umum mendefinisikan bahwa kelas menengah yaitu mereka yang memiliki pendapatan menganggur, disposable income, alias pendapatan sisa di luar yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sisanya ini bisa mencapai sepertiga dari keseluruhan pendapatan. Disposable income ini merupakan dana sisa yang secara statistik di banyak negara, lebih dari setengahnya. Dana ini siap dimanfaatkan untuk traveling, baik untuk bisnis maupun keluarga, ataupun membeli gawai elektronik, intinya hal-hal yang mewakili kebutuhan tersier dan mengatasnamakan gaya hidup. Karena itulah, saya menantang kemampuan Anda semua untuk dapat melakukan terobosan bisnis, sehingga kedepannya kita mampu memberi penawaran yang sesuai dengan karakter konsumen yang kian berkembang dan potensial. Semua jenis bisnis perlu masa pengembangan dan persiapan. Pastikan agar pada waktunya nanti, produk Anda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.